kita mulai aja. Selamat pagi teman-teman semuanya. Halo everyone, kembali lagi kita di EduTalk episode kedua bersama Bapak Imam Faisal Ruslan selaku Student Recruitment Manager for Indonesia and Philippines of TEF NSW. Dengan judul tema kali ini adalah Empowering Success Grow Study in TEF NSW. Nah, teman-teman semua, mungkin kita bisa lanjutkan nanti dengan pembahasan materi, kemudian ada sesi Q&A, kemudian dokumentasi dan penutup. Oh iya, sebelumnya kalian mungkin yang udah pernah ada yang tahu, nama saya Salsa, saya merupakan education consultant dari Best Partner Education, dan teman-teman bisa ikutin konten, event, maupun informasi lengkap tentang studi, kampus, informasi beasiswa di Instagramnya Best Partner Education dan Bansa Foundation. Untuk teman-teman yang belum follow, mungkin boleh follow dulu akun Instagramnya. Dan nanti di pertengahan sesi ini akan ada daftar kehadiran, yang mana nanti kita akan bagikan voucher untuk potongan terkait studi dan lain-lainnya. Oke. Webinar hari ini sudah saya buka dan akan dilanjutkan dengan sesi pembahasan materi oleh Bapak Imam Faisal Ruslan. Kepada Bapak dipersilakan waktu dan tempat. Oke, halo selamat pagi teman-teman semua dan tim dari Best Partner. Thank you udah invite TEF New South Wales di sini. Saya juga lihat banyak students yang udah join, so thank you banget juga teman-teman yang udah join pagi ini. Perkenalkan, nama saya Imam Faisal Ruslan. Saya Student Recruitment Manager untuk TEF New South Wales. Ya, simply untuk pagi ini saya akan deliver presentation soal TEF New South Wales, tapi juga saya ingin sessionnya mungkin lebih interaktif, jadi nanti juga feel free kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut atau misalkan ingin tanya soal course-nya gitu ya, atau cerita dengan career aspiration-nya, nanti bisa dijelasin juga gitu ya. Oke, sebentar saya share dulu presentation saya. Udah kelihatan ya harusnya presentasi. Saya Sudah kelihatan. oke, saya put on. Oh ya, oke, jadi TEF New South Wales tadi udah pernah pembukaannya. Nah, sebelum saya menjelaskan dulu soal TEF New South Wales, karena saya juga kemarin sempat ikut, mungkin teman-teman di sini juga ada yang hadir di acara Global Education Fair yang di Pontianak Convention Center. Saya juga banyak ketemu students dari teman-teman, ada yang kelas 10, 11, 12 gitu ya. Nah, ketika salah satu pertanyaan yang memang krusial teman-teman untuk jawab sebelum bisa menentukan kuliah di mana atau apanya adalah teman-teman pengen ambil apa in term of course-nya gitu ya. Nah, karena tentunya apalagi kalau misalnya teman-teman ambil di TAFE, itu course yang teman-teman ambil itu yang akan menentukan eee, karir teman-teman semua. Nah, jadi kalau misalkan boleh saya jelaskan sedikit tentang kenapa hal itu penting. Jadi dan bagaimana teman-teman memulai cara untuk cari course yang kira-kira sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang pertama itu teman-teman bisa lihat atau self assessment gitu ya dari interest dan passion teman-teman itu sendiri. Apakah secara personal gitu ya, dari itu personal interest atau misalkan personal preference itu sukanya apa? Apakah di bidang engineering sebagai contoh atau misalkan hospitality, nursing, health gitu ya, science, art. Nah, jadi
hal-hal personal interest itu yang mesti teman-teman temukan gitu ya sebelum menentukan, jurusan kuliah. Juga teman-teman harus tahu juga skills dan atau strength apa yang teman-teman miliki gitu. Mungkin passion teman-teman di 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 science, gitu ya, tapi sebenarnya skills-nya itu banyak di, art. Nah, itu juga salah satu yang bisa di-consider nanti gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah ke career goals. Nah, jadi teman-teman nanti, setelah kuliah itu pengen punya karir di bidang apa? Juga mungkin teman-teman bisa lihat future job prospect-nya seperti apa sih kalau misalkan nanti, setelah saya lulus berarti 3 tahun atau 4 tahun ke depan, kalau saya bekerja kuliah di bidang IT, itu nanti future future job prospect-nya seperti apa. Jadi itu juga ya bisa jadi salah satu pilihan dan juga tentunya career aspiration. Jadi yang memang, aspirasi, teman-teman itu pengen, ke depannya memiliki pekerjaan atau bergelut di bidang apa, itu juga bisa jadi salah satu, faktor gitu ya. Nah, lalu setelah teman-teman temukan nih, oh ternyata, karir di bidang IT itu sangat prospek. Nah, teman-teman yang harus, temukan selanjutnya adalah industry requirements. Nah, jadi kebutuhan dari industrinya itu seperti apa sih? Kalau misalkan saya pengen jadi cyber security analyst, itu, secara professional qualification saya harus kuliah sampai apa? Apakah cukup dengan certificate or diploma atau advanced diploma atau even kayak bachelor's degree. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus, teman-teman temukan juga. Lalu ya tentunya cari degree dan certification yang memang sesuai dengan, kebutuhan dari industri. Nah, setelah itu kita tahu nih, oh ternyata harus sampai bachelor's degree. Ya, teman-teman harus cari program konten dan strukturnya mulai dari course curriculum sama practical experience. Jadi, harus lihat mata kuliah atau course structure yang tersedia di, di program tersebut. Jadi misalkan kalau, S1 di sistem informasi itu kuliahnya apa aja sih, gitu ya, mata kuliahnya apa aja, terus nanti dilihat, oh ternyata di tahun ketiga ada program magangnya seperti apa, itu juga yang bisa di-consider, bisa dipertimbangkan untuk teman-teman semua. Lalu setelah itu ya teman-teman lanjut mencari, institusinya, yaitu apa, ya bisa dari yang pertama itu dari reputasinya, atau misalkan kalau misalkan teman-teman punya budget sensitif gitu atau misalkan budgetnya cukup tight, ya harus lihat juga tuition fee. Nah, lalu setelah itu, dilihat juga dari institution itu networking opportunities-nya, mulai dari industry internship dan juga location gitu ya, lokasi tempat kuliahnya. Nah, selain itu sebentar next. Nah, lalu kalau misalkan di luar, kalau misalnya teman-teman, ingin kuliah di luar negeri tentunya pilihannya sangat banyak gitu ya. Nah, tapi secara garis besar itu sebenarnya terbagi ke dalam 3 kategori institusi itu ya, ada university, TAFE, dan college. Nah, kira-kira yang mana? Nah, kalau misalkan dari cost structure, perbedaan antara ketiga itu, tentu kalau university itu memang lebih ke arah akademik gitu ya. Jadi mereka, strong-nya itu ada akademik. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen jadi akademisi, bercita-cita pengen lanjut misalkan nanti ya bahkan S3 gitu ya, bisa saya sarankan lebih oke itu ambil yang, ke university karena mereka lebih akademis gitu ya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman pengen lebih praktikal, pengen pengen lebih bisa mengaplikasikan skill-nya gitu ya, pengen lebih punya skill, ya teman-teman bisa ambil yang, TAFE atau, college gitu ya. Nah, sedangkan perbedaan TAFE dan college itu, kita sebenarnya mulai dari reputasi dan juga karena kalau TAFE, itu pasti milik dari pemerintah gitu ya. Jadi, itu perbedaannya, sedangkan college itu rata-rata, private. Nah, terus qualification, nah, teman-teman juga harus lihat kalau kualifikasi yang ada di university itu biasanya juga cukup berbeda dengan apa yang ada di, TAFE atau college gitu. Kalau ya tadi kalau, di university kualifikasinya mungkin bachelor, S2 gitu, S1, S2, S3. Kalau di TAFE atau even kayak private college, itu maksimum ada S1 atau beberapa juga ada yang S2. Jadi itu juga yang harus dilihat. Tuition cost, tuition fee kalau di university tentu, karena research komponen itu cukup cukup pricey, cukup mahal, makanya uang kuliah untuk masuk ke university itu juga, mahal gitu ya. Sedangkan kalau TAFE atau college, itu memang lebih affordable. Nah, lalu teman-teman juga mesti lihat itu adalah internship atau placement komponen, di masing-masing programnya.
apakah program di university atau TAFE atau college tersebut punya punya internship komponen atau placement-nya atau enggak. Jadi itu juga harus diperhatikan. Dan tentu facility, kalau university nggak perlu diragukan lagi, fasilitasnya mereka pasti lebih komprehensif daripada TAFE tapi college. Tapi yang dimiliki dengan TAFE gitu, khususnya untuk New South Wales, ya kita juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industrinya. Jadi saya bisa perlihatkan ke teman-teman semua dan juga industri partnership gitu ya. Nah, jadi khususnya kalau misalkan teman-teman pengen kerja selepas kuliah, ya ini juga harus yang diperhatikan. Bagaimana institusi tersebut bisa membantu teman-teman untuk mengkoneksikan skill teman-teman dengan industri gitu ya setelah teman-teman beres kuliah. Jadi hal tersebut dan ini video coba bisa saya play ya. Oh, nggak bisa? Oke, saya skip aja. Nah, lalu sekarang langsung ke TAFE New South Wales. Jadi apa itu TAFE New South Wales? TAFE New South Wales itu kita Australia largest education provider. Jadi kita education provider yang paling besar di Australia dengan 130 years of experience, 130 tahun gitu. Dan setiap tahunnya kita punya 430.000 students enroll di TAFE New South Wales. Dan TAFE New South Wales atau brand TAFE secara general itu sendiri memang lebih ke arah practical learning, hands-on learning gitu ya. Jadi kita memberikan bukan hanya pengetahuan atau knowledge, tapi juga skill yang bisa diaplikasikan gitu nantinya untuk teman-teman di dunia kerja gitu. Jadi kita juga selalu update diri kita dengan course atau facility yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi kita pengen make sure kalau lulusan kita itu graduate job ready. Jadi mereka bisa langsung kerja setelah kuliah gitu ya. Dan ya isi untuk mencari kerja. Terus kalau key points mengapa pilih TAFE New South Wales ya sebenarnya very simple, in term of reputation tadi udah dijelaskan, kita udah 130 tahun, kita milik pemerintah gitu ya, public provider. Jadi teman-teman di sini nggak perlu punya keraguan kalau misalkan nanti mau memilih TAFE New South Wales, karena ya kita secara secara pengalaman udah banyak banget dan juga kita di-support oleh New South Wales government. Dan untuk affordability yang kedua, kita punya uang kuliah itu hanya setengah mungkin ya, apa yang di-offer sama university, bahkan lebih dari itu. Jadi, uang kuliah yang paling murah di kita itu ada di 12.000 sampai yang paling mahal itu di 23.000-an. Jadi tergantung programnya, tapi rata-rata program kita itu setengah apa yang ditawarkan oleh universitas dengan qualification yang sama. Dan juga untuk ketiga practical experience. Nah, ini yang jadi keunggulan dari TAFE juga, banyak program kita mengharuskan compulsory, kalau teman-teman itu, ikut yang namanya industry internship atau work placement. Jadi itu, seperti program magang atau program penempatan kerja yang mana, itu dilakukan sebelum teman-teman lulus. Jadi bahkan sebelum teman-teman lulus, yang teman-teman bisa bilang kalau misalnya teman-teman udah punya exposure gitu ya, dia pengalaman di dunia kerja dan itu hal yang sangat berharga, valuable, misalkan kalau misalkan nanti teman-teman mau, cari kerja di Australia, for instance gitu ya. Nah, lalu industry recognized qualification ini maksudnya apa? Kualifikasi kita nggak melulu, Eee, berlaku untuk partner kitanya aja, tapi juga untuk semua industri, khususnya di Australia. Jadi industri-industri di Australia pasti recognize itu mengakui qualification yang, teman-teman ambil di TAFE New South Wales gitu ya. Lalu kita juga punya credit transfer option, tapi ini sebenarnya nggak terlalu, umum untuk Indonesia dan juga untuk small classes kita, kisaran kelas kita itu 15 sampai 23 orang per kelas gitu ya. Jadi nggak banyak, jadi kita pengen make sure kalau misalkan teman-teman itu di-support dengan baik, punya skill dan knowledge yang aligns dengan industri, dan itu yang kita harapkan dari lulusan-lulusan kita. Jadi kita pengen make sure kalau, teman-teman di sini, terjaga dengan baik gitu ya.
Lalu in term of integration, ya semua program kita udah terintegrasi dengan baik untuk industrinya. Sebagai contoh, kita punya Diploma of Nursing gitu ya, yaitu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di nurse industry gitu, atau di dunia perawatan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman harus punya specific requirements dan juga skill, ya kita udah sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan lo juga gitu ya. Dan juga simulated training facilities, fasilitas yang kita punya di Lab New South Wales itu memang mensimulasikan, menggambarkan apa yang nanti akan teman-teman hadapi di dunia kerja itu sendiri, gitu. Jadi itu ada 8 key points kenapa memilih Lab New South Wales. Dan kalau misalkan saya ngomongin soal program, ya kita punya banyak banget program, teman-teman. Ini banyak program di vocational courses. Jadi kalau di TAFE, kita selain punya vocational course, yaitu certificate, diploma, advanced diploma, kita juga punya higher education gitu ya. Nah ini kebetulan untuk vocational courses-nya, kita punya aging support, agriculture, building and construction, business, community service, mungkin untuk Pontianak banyak yang ambil di engineering juga ada, nursing, travel, tourism, events, kitchen management, pengen jadi chef gitu ya kita punya. Nah kebetulan saya akan highlight beberapa, yaitu yang pertama di Certificate for in Kitchen Management atau Certificate for in Patisserie yang di-package dengan Advanced Diploma of Hospitality Management. Jadi maksudnya di-package itu digabung ya, programnya dipaketin. Jadi nanti teman-teman, karena kalau misalkan ambil setahun program aja, untuk saat ini terlalu riskan gitu ya, terutama untuk visa. Jadi kita sarankan ambil program minimal 2 tahun lah. Jadi teman-teman ambil Certificate for in Kitchen Management kalau misalkan pengen jadi chef, atau Certificate for in Patisserie kalau misalkan pengen teman-teman punya skill bikin pastry gitu ya. Nah, kedua program ini pilihan yang mana bisa di-package dengan Advanced Diploma of Hospitality Management. Jadi bukan hanya jago masak juga, tapi teman-teman jago gimana nanti manage hospitality industrinya gitu ya. Nah, lalu package fee-nya itu di 37.180, itu untuk 2 tahun. Jadi kalau misalkan kita bagi ke dalam per tahunnya berapa, per semesternya berapa, itu sekitaran 9.300-an per semester. Dan juga nanti teman-teman akan dapat professional experience atau work placement setidaknya 24 supervisory shift dengan karir prospeknya sebagai chef, chef party, sama commercial cook. Dan ini juga bisa di-package dengan diploma or Bachelor of Business kalau misalkan teman-teman pengen sampai S1 gitu ya. Jadi nanti bisa tanya ke tim best partner, kalau misalkan options-nya itu seperti apa, itu tim best partner nanti akan bisa advice. Lalu untuk Diploma of Nursing, kita punya Diploma of Nursing 1,5 tahun, uang kuliahnya di 26.540 untuk 3 semester, untuk 1,5 tahun ya. Jadi untuk total duration, yang mana satu semesternya hanya di 8.846-an. Diploma of Nursing ini juga lagi on demand, banyak inquiry yang masuk untuk New South Wales, tapi memang jadi kendalanya itu banyak di IELTS. Jadi biasanya karena IELTS-nya itu tinggi, bisa dibilang 7, dan nggak boleh ada band yang bawah 7, jadi biasanya banyak terkendala di sana. Cuma kalau misalnya teman-teman punya band mau preparation yang cukup lama gitu ya, mungkin bisa nyampe untuk 7. Dan work placement-nya 400 jam, dan semua work placement itu akan dibantu oleh tim New South Wales dan career outcome-nya as enrolled nurse. Dan untuk higher education-nya, untuk bachelor's degree-nya, saat ini kita punya 13 bachelor's degree. Jadi yang saya suggest untuk saat ini, kalau misalkan teman-teman punya keinginan untuk sekolah di Australia, itu ambil yang bachelor's degree gitu ya, karena selain lebih safe untuk untuk visa approval-nya, juga visa processing time-nya nggak terlalu lama gitu ya. Nah, jadi kita punya 13 bachelor's degree, kita punya applied commerce, business, in general, bisnis dengan spesialisasi di hospitality and hotel management, creative practice, dan lain sebagainya. Jadi kita punya fashion juga, kita punya IT, kita punya property valuation. Terus saya akan highlight beberapa, sama kayak tadi. Yang pertama, Bachelor of Early Child Education and Care. Kita punya bachelor ini ada 2 program, yaitu 4 dan 4,5 tahun, gitu ya. Dan
Untuk packaging-nya, kalau misalkan teman-teman ambil 4,5 tahun, itu certificate-nya diploma dan bachelor, tapi kalau direct entry ke bachelor itu hanya 4 tahun. Kenapa kuliahnya lama dibandingkan dengan yang lain? Karena biasanya mainstream program untuk bachelor's degree itu hanya 3 tahun. Itu karena kebutuhannya, karena teman-teman akan dapat lebih dari 800 jam untuk work placement-nya, gitu ya. Jadi, itu sesuai juga dengan kebutuhan akreditasi dan sertifikasi kalau misalkan teman-teman pengen jadi early child educator, gitu ya, nanti di, Australia, gitu. Dan uang kuliahnya pun sangat affordable, gitu ya, 60.000 itu untuk 4 tahun. Jadi sekarang untuk Februari 2025, karena kalau Juli 2024 udah cukup mepet, tapi untuk Februari 2025 itu di 60.000 untuk 4 tahun. Jadi setahunnya hanya 15.000 gitu ya. Setahun hanya 15.000, jadi sangat affordable. Lalu sebentar ini saya coba hapus dulu, bisa bisa oke. Oke, lalu kita punya applied commerce yang ada 2 spesialisasi, yaitu accounting dan financial planning. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen jadi akuntan, atau financial planner, itu bisa ambil, program ini. Uang kuliahnya di 48.480 atau sekitar 8.000 AUD per semester. Jadi, industri internship-nya juga ada, nanti kita kasih dengan minimum of 60 hours, gitu ya. Sebentar. Lalu selain itu kita juga punya Bachelor of Business. Jadi kalau misalkan teman-teman cari general business, yang cover semua, bidang di dalam bisnis seperti HR, finance gitu ya, sales, marketing, manajemen, itu bisa ambil ini. Uang kuliahnya di 48.000 untuk 3 tahun dan nanti juga teman-teman akan dapat internship dengan minimum of 60 hours, 60 jam. Terus kita juga punya Bachelor of IT di Cyber and Network Security, dan Data Engineering. Jadi ada 2 spesialisasi juga sama, dan nanti untuk tuition fee di 64.000 dan, untuk ICS membership, jadi teman-teman eligible juga untuk ikut membership, ya hanya bayar $72. Dan karena, program ini butuh banyak juga sertifikasi, teman-teman juga akan dipersiapkan untuk mengikuti banyak certification gitu ya. Khususnya nanti di bidang IT tentunya gitu. Jadi biar teman-teman lebih punya skill dan lebih punya, certification yang, nantinya, sangat diperlukan kalau misalnya teman-teman untuk, pekerjaan di sana gitu ya. Dan kita juga punya Bachelor of Business di Hospitality and Hotel Management, programnya 3 tahun dan, program ini termasuk diploma juga. Jadi teman-teman di tahun pertama akan ikut diplomanya, lalu nanti lanjut dengan bachelor's degree di Hospitality and Hotel Management, gitu ya. Jadi ini buat teman-teman yang punya keinginan untuk bekerja di bidang hospitality or hotel gitu ya, tapi pengen punya posisi yang, oke atau in managerial level begitu ya. Ini teman-teman bisa ambil dari sini. Dan nanti juga teman-teman akan dapat industry internship itu 300 jam, yang mana akan dibagi ke dalam 2 tahun yaitu 150 jam, masing-masing. Jadi saya kira ini kesempatan yang sangat oke untuk teman-teman semua kalau misalkan nanti mau, ikut, ke program ini, karena internship-nya ini tentu nggak main-main. Itu kalau misalkan teman-teman istilahnya dalam tanda kutip terpakai dengan baik gitu ya, sama 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 hotel atau sama, bidang lainnya, ya nanti teman-teman bisa lanjut juga untuk kerja di sana setelah kuliah. Jadi itu yang harus di-maximize gitu ya, diusahakan. Nah, lalu itu programnya, tapi selain itu ya kita tadi punya fashion design kita satu-satunya, sekolah di Australia, yang punya slot atau tempat di Australian Fashion Week. Untuk interior design, ini juga lagi naik, juga, inquiry-nya karena ada di Australia juga atau misalkan di belahan dunia manapun, sekarang, interior designer itu lagi dibutuhkan. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman punya passion di dunia art atau graphic design, ya teman-teman bisa ambil 3D art and animation, gitu. Jadi kita punya banyak program dan kalau misalkan untuk admission requirement, untuk saat ini kita,
minta, untuk banyak program itu ya teman-teman harus beres dulu kelas 12 dengan minimum 17 tahun gitu ya. Jadi teman-teman harus harus minimum 17 tahun, kalau misalkan teman-teman masih di bawah 18, itu nanti perlu guardian. Cuma kalau misalkan untuk daftar ya minimum 17, jadi kalau belum 17, teman-teman nggak bisa daftar gitu ya. Dan untuk English language requirements-nya pun untuk most of bachelor degree itu perlu 6,5 gitu. Yang hanya butuh 6 itu hanya tadi Bachelor of Business in Hospitality atau Management itu butuh 6. Yang lainnya butuh 6,5. Nah, kalau misalkan ternyata teman-teman IELTS-nya nggak nyampe, sebenarnya so many options gitu ya. Teman-teman bisa ambil, misalkan teman-teman cari one skill retake, ambil tes IELTS lagi, atau ambil tes lain seperti PTE, atau misalkan teman-teman mau ambil ELICOS, English course dulu, jadi di-package, dipaketin sebelum ambil ke program di kita juga bisa. Jadi misalkan 20 minggu atau 10 minggu teman-teman ambil bahasa Inggris di TAFE, setelah itu langsung masuk ke programnya dan itu nggak perlu pakai tes lagi gitu ya. Jadi misalkan teman-teman mau ambil Bachelor of Early Childhood Education, karena itu butuh 6,5, teman-teman sedangkan punya overall IELTS 6. Nah, berarti itu butuh sekitar 10 minggu, teman-teman ambil English-nya dulu di kita, setelah itu masuk ke program Early Child-nya tanpa tes lagi gitu ya. Jadi itu yang bisa eee, yang bisa consider, dipertimbangkan. Nah, tadi udah saya jelasin kalau misalkan ambil higher education atau bachelor itu mintanya di 65%, atau kalau misalkan pengen VET yaitu di 60%, minta dari SMA 12. Cuma kalau rata-rata teman-teman di sini PKM-nya itu di 70 atau 75 atau bahkan ada yang 80 kemarin, ya sebenarnya nggak jadi masalah. Jadi secara akademik harusnya udah oke, gitu ya, selama teman-teman lulus, gitu. Dan in term of locations, sebentar, in term of locations kita punya banyak banget lokasi. Kita punya banyak banget lokasi teman-teman. Jadi kita ada di Sydney, ada Western Sydney, ada di North Region, ada South Region. Jadi sebenarnya yang pengen saya sampaikan di sini, jadi jangan melulu mungkin teman-teman pengennya di Sydney atau di dekat-dekatnya, karena in other part of New South Wales itu juga banyak opportunity yang memang nggak banyak orang ambil, tapi justru kesempatannya berarti jauh lebih besar. Jadi kalau misalkan teman-teman willing untuk lebih jauh, ya kesempatannya jauh lebih besar sebenarnya kayak gitu. Oke, nah lalu in term of support service yang nanti akan teman-teman dapatkan, ya ketika menjadi student di TAFE, ya semua hal yang mendukung kuliah teman-teman tentu kita akan berikan gitu ya. Mulai dari learning support, kalau misalnya teman-teman ada 1 atau 2 mata kuliah yang nggak paham, itu bisa langsung tanya juga. Lalu untuk multicultural service, kalau misalkan teman-teman perlu bantuan untuk ada mungkin teman-teman ada yang muslim gitu ya, perlu support any kind of in term of multicultural to feel free. Lalu juga kalau misalkan teman-teman butuh IT tentang portalnya, akunnya, atau misalkan teman-teman even kayak perlu pinjam laptop gitu ya, itu juga bisa. Lalu tadi ELICOS kalau misalnya teman-teman perlu tambahan bahasa Inggris, kita juga bisa kasih. Dan kita juga sangat support dengan mereka yang disable. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini perlu bantuan ini juga kita bisa berikan. Dan kalau misalkan teman-teman nanti perlu bantuan untuk bikin CV, cari pekerjaan untuk part-time atau gimana, feel free juga kita punya counseling and career development service. Dan tentunya international student support, kalau misalkan teman-teman perlu bantuan untuk apa yang namanya airport pick up gitu ya, dari bandara itu juga bisa kita siapkan. Dan tentunya language literacy, scholarship, kalau teman-teman perlu beasiswa, itu juga infonya akan diberikan. Dan tentu nanti teman-teman akan punya akses ke library atau perpustakaannya kita gitu ya. Dan tadi kalau misalkan balik lagi ke location, kita in total sebenarnya punya 130 lokasi, plus 130 plus 135 lah. Tapi untuk international student kita sekitaran 35 sampai 37, 38 lokasi di across New South Wales. Jadi banyak banget lokasi yang bisa teman-teman pilih gitu. Jadi itu semuanya bisa dicek di website kita.
Dan kalau untuk scholarship, kebetulan yang sekarang berlaku masih untuk 2024, semester 2, semester 1 2025 atau semester 2 2025, yang mana itu antara Februari atau Juli, itu belum ada infonya, tapi setiap tahun kita punya skema scholarship yang sama, yaitu 15% untuk higher education dan 500 scholarship untuk vocational course. Ini sebenarnya berkurang dari yang sebelumnya 2000, dan saya belum tahu apakah tahun depan akan bertambah atau berkurang. Kita perlu tunggu infonya. Karena itu sebenarnya akan dikasih infonya sekitar di bulan Jun atau Agustus gitu ya. Lalu selain itu juga kita punya Destination Australia Scholarship, tapi ini buat teman-teman yang mau kuliahnya di regional location. Dan ini juga tiap tahun ada, dari kuota untuk 2024 semester 2 itu di 15.000. Karena ini punya deadline, jadi teman-teman harus lihat juga, perhatikan deadline-nya, kapan harus daftar si scholarship-nya, gitu ya. Dan mungkin ini salah satu yang terakhir, saya juga akan ingin perlihatkan ke teman-teman bagaimana lokasi yang kita punya. Jadi ini kita punya fasilitas di TAFE New South Wales, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat yang tadi saya jelasin, yaitu di Stimulated Training Facilities, ya ini gitu buktinya ya. Jadi teman-teman akan bisa mengakses semua fasilitas yang kita punya, dan fasilitas yang kita punya pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Jadi contohnya ini untuk early child education, ya teman-teman akan langsung punya classroom, itu seperti childcare-nya sendiri gitu ya. Jadi nggak ada conventional classroom, teman-teman duduk di meja, duduk di kursi depan meja, terus dengerin ceramah gitu ya. Nggak banyak kelas yang seperti itu. Jadi semuanya based on practical gitu lah. Oke. Oke. Nah, lalu teman-teman kalau misalkan pengen cari course-nya, itu bisa langsung ke ini, tfnsw.edu.au/international, atau teman-teman bisa cek ke tim best partner untuk cariin programnya seperti apa, gitu ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalkan pengen cek international student guide-nya, gitu, ini juga boleh, bisa teman-teman download di sini. Application form ada di sini, dan kita bisa kasih guarantee ke teman-teman kalau teman-teman udah bisa dapat outcome itu within 48 hours. Jadi kalau misalkan teman-teman udah submit aplikasinya lewat Best Partner misalkan, jadi Best Partner udah submit ke kita, ya kita bisa kasih outcome atau hasil dari aplikasi itu within 48 jam. Itu aja teman-teman dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, feel free untuk diberikan. Oke, terima kasih Bapak Imam untuk informasinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Open mic, open cam, boleh, atau mau drop chat jika tidak memungkinkan untuk open mic. Boleh, Kak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Eh, Ibu. Saya tadi kan tergabung dalam grupnya Kak Sufa ya. Terus melihat link Zoom ini, saya tertarik. Kebetulan saya berplanning untuk upgrade pendidikan di sana. Oke, Namun ya. masih cari-cari, belum nemu Mhm. belum nemu titik. Jadi sekarang Oke. kan usia saya 40 tahun. Oke. Pendidikan saya D3 keperawatan. Baik. Namun saat ini saya sedang menjalani pendidikan di D4 keperawatan, namun ini tadi selesai sidang akhir ya, saya sudah selesai. Saya Oke. ini berplanning untuk melanjutkan studi di sana gitu, Kak. Jadi saya ingin Oke. tahu stepnya saya ke sana ini, kalau kalau di Indonesia kan harusnya saya ambil nurse. Yes, Jenjang betul. nurse itu kan 1 tahun untuk penyetaraan S1. Ya, betul. Nah, ini kan saya belum nurse. Saya di sini belum ambil nurse. Harusnya kan habis selesai di 4 ini saya kan lanjut nurse harusnya. Namun Ya. saya sudah kurang tertarik. Saya kepingin mencoba belajar di luar negeri. Nah, kebetulan Aussie ini tujuan pertama saya gitu. Barangkali Oke. dalam Zoom ini nanti saya dapat pencerahan, dapat
Oke, tunjuk ya. Jadi oke. ini saya Boleh, arahnya boleh, boleh. kemana nih? Saya harusnya kemana biar sesuai dengan skill saya, sesuai dengan Oke, ijazah saya di sini. oke. Eh, Jadi, Sebelumnya juga ya. ini maaf, saya juga Hmm. saat ini masih bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo dengan masa kerja 17 Oke. tahun. Namun Oke. saya memang belum terikat dengan pemerintah, memang sengaja karena ada planning ke sana. Makanya saya sekarang masih status BLUD. Namun sudah kuat ya sebenarnya dalam BKD, tapi saya bisa untuk Hmm. selesai di waktu yang misalkan sangat mendadak itu bisa. Oke, terima Oke, kasih. siap. Ya, terima kasih Bu Anas untuk ininya. Kalau boleh saya jawab, untuk tes seperti Ibu, bisa saya sarankan kalau Ibu mending cari master S2 karena untuk D4 udah selesai D4 kan, jadi cari master yang bisa terima S2, bisa yang terima D4, mungkin untuk jurusan kayak Master of Public Health. Karena kalau misalkan Ibu ambil, karena kan di kita hanya punya diploma tuh untuk nursing, kita nggak ada bachelor. Dan menurut saya juga kalau misalkan tadi maaf dengan usia Ibu sekarang yang udah 40, nggak wise, nggak bijak, dan untuk visanya pun tentu akan agak sulit kalau misalkan ibu ambil nya itu hanya taraf bachelor atau diploma. Jadi saya saranin sih mending ambil master gitu. Apalagi kalau misalkan ibu ada rencana mau ambil full scholarship dari LPDP atau apa, itu mungkin bisa cari yang tadi S2. Karena kan untuk scholarship itu rata-rata mintanya S2 atau S3 gitu. Sedangkan kalau ke TAFE ya yang scholarship yang kita punya hanya sampai 15% dan itu pun mungkin yang paling pentingnya adalah kita hanya punya diploma. Nggak even sampai bachelor's gitu. Jadi untuk case-nya Ibu mungkin saya saranin sih ambil ke master. Untuk programnya, lokasinya di mana, mungkin nanti bisa ada sesi terpisah dengan tim base partner untuk universitas. Karena tentunya kalau misalkan untuk tes Ibu berarti nggak bisa ke T, harus ke universitas, seperti itu. Saya juga izin menambahkan juga mungkin untuk Ibu Anas, dari kami dari Best Partner Education itu mungkin bisa bantu, nanti bisa chat aja ke nomor ini, kita juga ada bantu untuk persiapan beasiswa juga. Nah, Oke, itu. Sip. terima kasih. Oke. Ada lagi Ya, ini ada scholarship pertanyaan dari Bu Lilis. Lilis Dwi scholarship Putra. tetap Scholarship harus tetap ada harus ada rekening dada. Kalau Ibu ambil yang full scholarship, itu setahu saya nggak perlu ada menunjukkan rekening dana, karena kan semuanya akan di-cover sama tim dari scholarship-nya. Cuma kalau misalkan ambil yang partial, kayak di TAFE yang 15%, ya tentu harus tetap uh, menunjukkan bukti koran, rekening koran gitu ya. Cuma kalau yang full nggak perlu. Tapi sekali lagi nanti bisa cek dengan Mbak siapa Mbak? Saya lupa. saya salah boleh di Mbak nomor Salsa, yang tadi ada saya Mbak kirim. Salsa itu di nomornya biar Ibu punya punya apa? Punya informasi yang lebih menyeluruh untuk scholarship-nya. Gitu. Oke, sama ada dari Nurul Azmi, izin bertanya, saya Nurul, mau tanya terkait patisari chef. Nah, untuk saya yang nggak punya background tata boga, oke, perhotelan, tapi saya nggak S1, bakal bisa tuh Pak, tiba langsung ambil bachelor degree pas. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan untuk patisserie chef itu nggak perlu punya background SMK dari tata boga atau misalkan S1-nya juga harus ini, enggak. Jadi feel free kalau misalkan daftar, justru karena kalau di TEF kita juga akan belajar dari basic-nya. Jadi buat mereka yang lulusannya apapun, mau SMK, SMA, IPA, IPS, itu perhotelan gitu ya, itu nggak jadi masalah. Jadi silakan untuk daftar. Mungkin yang jadi masalah untuk Nurul di sini karena udah 23 tahun dan lagi kuliah S1. Kalau misalkan rencananya mau beresin kuliah S1 dulu, ya nanti harus punya GTE. Nanti GTE itu semacam SI gitu ya, statement. Kenapa Mbak Nurul ini dari kuliah S1-nya yang di administrasi publik, terus dia switch ke perhotelan gitu ya. Most of cases bisa-bisa aja selama Mbak Nurul bisa menjelaskan hal tadi. Justification-nya apa, kenapa ambil perhotelan, kenapa ambil pastry, kenapa ambil chef, setelah Mbak Nurul selesaikan S1. Karena kan
Untuk chef atau patiser itu hanya certificate 4. Kalau misalkan pengen ambil sampai bachelor, berarti bachelornya di Bachelor of Business in Hospitality and Hotel Management kayak gitu. Tapi ya selama bisa dijelaskan dengan baik ya feel free untuk daftar. Dan kalau misalkan pengen daftar bisa langsung ke tim best partner juga. Nanti mereka yang akan bantu untuk isi application form, juga apa yang perlu disiapkan terkait essay dan lain sebagainya gitu. Yap, hopefully itu menjawab. Lagi mungkin Ya, sama-sama Mbak Nurul. dari DM ada pertanyaan juga, Oke. bagaimana peluang terkait kuliah di TEF oleh alumni-alumni. Oh, mungkin maksudnya ada nggak testimoni setelah kuliah dari TEF gitu, dari Oke. alumni-alumni. Kalau alumni kita, karena alumni kita udah banyak dan udah tersebar, ada yang udah di Australia, ada yang balik ke Indo gitu ya. Jadi ya tentunya udah banyak banget. Dan kita juga tadi udah 130 tahun memang nggak langsung punya Indonesian student, tapi kalau misalnya kita berkaca ke 30 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang, ya kita udah punya student Indonesia yang mana ya alumni kita bertebaran gitu. Salah satunya ada di perusahaan di Indonesia, kayak Gojek itu juga ada yang align dengan sellernya dia, ada juga yang nggak terlalu align. Jadi ya itu bergantung nasibnya. Cuma rata-rata banyaknya juga yang ambil kerja dulu di Australia, karena kalau misalkan teman-teman selesai S1 kan bisa eligible untuk post study work visa kerja setelah kuliah itu selama 2 tahun di sana gitu. Halo, oh ya ada Ibu Lili ya, izin pertama. Ibu Lili sedang persiapan untuk anaknya, 17 tahun sudah bisa mendaftar di jurusan hospitality. Kalau tidak bisa, apakah setelah WHV setahun boleh mendaftar kembali ke TEF? Mungkin di saat umur 19 tahun, biar pendaftaran ada scholarship regional, pernah saya dengar bahwa nomor berapa, apakah benar? Scholarship regional. Oke, mungkin yang pertanyaan pertama, kalau misalkan udah 17 tahun udah bisa, cuma kalau permasalahannya kan karena masih under 18 berarti harus harus ada guardian. Entah itu guardiannya itu dari orang tua sendiri, dari ibunya sendiri, Bu Lili, atau ya kita sewa guardian di sana, orang tua angkat di sana. Jadi selama udah 17 tahun udah bisa banget kayak gitu untuk daftar TAFE jurusan hospitality. Nah, begitupun kalau misalkan mau WHV dulu ya silakan, nggak jadi masalah, nanti umur 19 tahun baru mau mulai kuliah juga nggak jadi masalah. Kalau untuk biaya pendaftaran, scholarship regional setahu saya nggak ada sih, untuk biaya pendaftarannya saya nggak tahu ini di mana, cuma kalau misalkan nanti, Ibu Lili bisa cek ke tim best partner juga, nanti juga tim best partner akan sampaikan ke saya mungkin pertanyaan lebih lanjutnya soal yang itu, karena setahu saya secara details itu nggak ada ininya sih, nggak ada biaya pendaftaran. Kalau deposit payment ya ada, semua program untuk TAFE kita ada deposit payment untuk istilahnya untuk tanda jadi masuk ke program yang di-apply kayak gitu. Oke, hopefully itu menjawab. Terus ada dari Novia Herlisa, apakah postgraduate visa bisa didapatkan dari semua jurusan? Yes, bisa dari semua jurusan. Tapi sekarang immigration memang sedang mengencangkan peraturannya. Jadi teman-teman saya anjurkan untuk cek terus dengan agennya seperti best partner. Kira-kira kalau untuk bachelor semua jurusan, tetapi terutama untuk yang ambil sertifikat atau diploma atau advance diploma aja, itu yang harus dicek apakah programnya eligible untuk postgraduate visa atau enggak. Cuma setahu saya untuk peraturan saat ini, untuk semua bachelor's degree masih bisa. Dia harus ambil S1, yang kuliahnya 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Nah, lalu dari Mbak Vivi, halo, mau tanya Kak, saya baru lulus S1 di Taiwan, lalu kalau mau ambil early child education, apakah bisa? Dan kalau mau kerja di OSIS sendiri, nantinya apakah harus bachelor? Oke, jadi kalau misalkan udah S1 education, nanti mau ambil early child di TAFE, harusnya sih oke. Cuma ya tadi sama dengan Mbak Nurul ya kalau nggak salah. Ya Mbak Nurul Azmi, udah S1 terus mau ambil S1 lagi ya justification-nya harus oke. Karena kan berarti, dari program selanjutnya, dari program sebelumnya itu, ambil lagi program ini apalagi program yang hampir sama di education, kenapa sekarang pengen punya spesialisasi di early childhood. Terus kenapa,
di Australia juga gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu yang harus dijelaskan karena yang ingin dilihat dari government Australia itu adalah kita punya genuine intention. Genuine intention itu niat yang genuine, yang betul gitu ya untuk kuliah di Australia. Jadi kita nggak boleh di GTE atau di statement atau di essay-nya itu kalau kita pengen ke Australia itu pengen kerja atau setelah kuliah. Jadi itu nggak boleh udah ada terucap atau tertulis hal seperti itu. Jadi harus punya genuine intention dan kalau misalkan pengen ambil S1 lagi ya silakan aja. Dan kalau mau kerja di Aussie nantinya apakah harus bachelor? Rata-rata membutuhkan memang yang bachelor degree. Cuma kalau misalkan programnya nggak ada, kayak misalkan kan nggak bakal nemu tuh Bachelor of Culinary Arts gitu ya atau Bachelor of Commercial Cookery. Jadi kalau kalau yang seperti itu ya nggak masalah. Kalau misalkan cuma sampai advanced diploma gitu. Cuma kalau misalkan programnya menyediakan sampai S1, saran saya mending langsung ambil S1 atau di package dengan S1. Oke, lalu ada Johan. Kalau kamu tanya kalau mau ambil student visa harus daftar ke TEF dulu kah? Yang punya tato bisa nggak ambil? Kalau misalkan untuk student visa itu justru di-apply setelah masuk ke TAFE. Maksudnya ini kan si skemanya itu, si skenario-nya itu adalah jalurnya gitu ya. Daftar dulu lewat base partner ke TAFE, nanti lihat outcome-nya. Kalau diterima di TAFE, nanti teman-teman doing acceptance namanya dan deposit payment gitu ya 1 semester untuk menandakan kalau teman-teman udah diterima di kita dan udah ngasih tanda jadinya gitulah istilahnya. Lalu nanti teman-teman akan dikasih yang namanya COE, Certificate of Enrollment, yang itu menandakan kalau teman-teman udah jadi, udah enroll dan udah jadi di studentnya kita. Lalu COE itu dipakai untuk apply visa gitu. Jadi tentunya kalau misalkan untuk student visa itu di-apply, dimasukin setelah teman-teman daftar ke TAFE. Nah, kalau yang punya tato sebenarnya kita nggak discriminate itu sih, mau punya tato atau enggak, kita juga nggak nyampe lihat ke sana gitu. Karena kalau misalkan teman-teman kalau misalkan gitu ya di Indonesia kesannya itu punya tato punya apa gitu ya berkaitan dengan karakteristik gitu ya sebenarnya itu nanti bisa dilihat juga karena kan immigration punya sistem sendiri ya. Tentunya kalau misalkan di sini teman-teman ada yang pernah berurusan dengan hukum atau apa, ya selama bisa dijelaskan dan udah clear, sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Tapi itu semuanya bukan di TAFE-nya, prosesnya, tapi proses di imigrasi. Gitu. Oke, lalu ada Bu Lili lagi. Terima kasih Pak, boleh saya bertanya lagi, apakah pendaftaran jurusan hospitality chef sekarang kira-kira dan dapat saya berapa? Oh, untuk yang chef, kalau misalkan ibu atau anaknya pengen hanya 2 tahun dengan advance diploma, tadi uang kuliahnya di 37.000 Bu. Jadi kalau misalkan boleh saya apply di sini, reply, 37.000 sekian ya, nanti bisa dicek lagi, ribu AUD, itu untuk 2 tahun. Jadi setahunnya di sekitar 9 ribuan lah, 9.300 per tahun, per semester. Dan nanti yang kita minta untuk depositnya itu yaitu 1 semester ini, berarti di sekitar 9.300 gitu. Itu untuk depositnya. Atau kalau misalkan anaknya pengen sampai bachelor juga bisa, itu jadi totalnya 4 tahun. Nanti juga itu depositnya berubah gitu. Jadi pokoknya deposit itu kita lihat tahun pertama berapa, kita minta setengahnya dari tahun pertama. Jadi kalau misalkan tahun pertama mintanya 15.000, berarti kita minta 1 semesternya yaitu 7.500 untuk depositnya. Apakah ada lagi pertanyaannya atau Ini ada sudah lagi terjawab semua? Bu Vivi Oh, mau bertanya pembayaran kuliah di TAF itu per semester atau bisa diangsur setiap bulan? Saya saranin sih per semester. Jadi kenapa? Kalau per bulan sebenarnya teman-teman akan bayar juga same amount ya. Maksudnya jumlah yang dibayarin sama. Dan kalau bayar per bulan nanti cukup menyita waktu dan effort-nya itu adalah teman-teman akan bayar lagi transfer charge fee. Apalagi kalau misalkan transfer dari Indonesia, terus nanti harus nunggu lagi berapa lama. Gimana kalau ada libur di Bank Indonesia atau libur di bank sana gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu yang kita hindari. Kenapa kita nggak usahakan nggak terima bayar per bulan gitu. Jadi
kita bayarnya per semester, dan itu juga akan lebih aman untuk visanya teman-teman nanti gitu ya. Terus kalau Kak izin bertanya, apakah ada beasiswa untuk level bachelor degree? Untuk bachelors ada, tadi 15%. Kalau untuk certificate 4 itu hanya di 500. Itu bisa di-apply setelah teman-teman daftar di TAFE, diterima di TAFE, baru apply scholarship-nya. Dan persyaratan scholarship-nya apa? Itu hanya membuat esai, gitu ya. Jadi esai yang highlight achievement. Jadi teman-teman pernah dapat prestasi apa waktu di sekolah, itu bisa di-highlight di esainya. Permisi Kak izin bertanya, apakah jika kuliah di TAFE bisa ambil diplomanya dulu baru ambil bachelor? Kalau misalkan programnya bisa direct entry ke bachelor dari Caroline, kalau misalkan Caroline misalkan mau ambil early childhood dan ternyata eligible untuk langsung ke bachelor, kalau menurut saya mending langsung ke bachelornya aja, nggak usah lewat diplomanya dulu. Buat diplomanya dulu itu buat mereka yang memang entry requirement-nya nggak masuk kalau langsung masuk ke S1-nya. Tapi kalau misalkan misalkan tadi nilai IELTS-nya udah 6,5, terus academic entry requirement-nya udah punya ijazah, nilai rata-rata 80, yang mending kalau menurut saya langsung aja ke bachelor-nya gitu. Karena biasanya selain durasinya lebih pendek dan juga teman-teman nggak ribet aja gitu nanti dengan banyaknya qualification gitu. Oke, lalu ada dari Sufia Mumtazah, intake untuk TAFE yang terdekat di bulan berapa Kak, dan di TAFE mana? Oke, kalau misalkan untuk di TAFE New South Wales, kita yang paling dekat itu memang di Juli bulan depan. Cuma kalau saran saya udah nggak keburu untuk bulan depan, karena visa sekarang memang lagi cukup lama. Tapi kalau misalkan teman-teman mau, beberapa program itu ada yang di Oktober sama September, khususnya kayak hospitality management atau nursing, itu udah ada di Oktober atau September, itu masih mungkin. Dan ada lagi di Februari di 2025 gitu. Di TAFE-nya ya TAFE New South Wales tentunya. Nanti bisa cek langsung ke tim base partner untuk untuk kampusnya yang mana gitu ya, karena kita punya banyak location. Tapi tentunya di TAFE New South Wales. Jadi TAFE itu banyak ya teman-teman, ada TAFE Queensland, Western Australia, South Australia, dan salah satunya TAFE New South Wales. Dan kita beda manajemen. Jadi kalau teman-teman tanya yang di Queensland, tentunya saya nggak tahu. Oke, lalu Caroline untuk sistem kuliah di TAFE, ini ada beberapa pertemuan. Untuk pertemuan biasanya 3 hari, jadi seminggu itu teman-teman hanya kuliah 3 hari. Tapi total jam itu di 20 jam. Jadi kalau 20 bagi 3 ya sekitar 7 jam lah per hari gitu ya, teman-teman kuliah. Oke, Sufia, my last question, no worries, nggak apa-apa. Berapa lama waktu ideal untuk preparation semua berkas kalau kita mau apply student visa di TAFE? Oke, saran saya sih 6 bulan udah cukup sih. Maksudnya untuk sekarang jadi teman-teman bisa persiapan untuk IELTS-nya dulu di 2 bulan pertama, lalu udah punya ijazah, udah punya IELTS, di September gitu ya, teman-teman bisa langsung daftar ke TAFE. Kita hanya 2 hari kerja untuk ngasih tahu teman-teman diterima atau enggak di TAFE. Setelah itu bisa prepare untuk student visa, itu saya rasa cukup ideal. Jadi sebelum visa itu ada 4 atau 3 bulan, untuk sebelum intake gitu ya, jadi dari Februari 4 bulan atau 3 bulan itu udah ideal sih, gitu. Oke, sama-sama Sufia. Terus dari Nia, halo kamu Jordi. Kalau kuliah ada komersial, kita ada commercial cookery. Kalau untuk commercial cookery itu hanya certificate 3. Cuma kalau misalkan Nia pengennya jadi chef, karena kalau commercial cookery itu outcome-nya atau kerjanya itu hanya jadi cook, tukang masak. Kalau misalkan ambil kitchen management itu bisa jadi chef gitu ya, jadi itu beda. Jadi untuk bedanya apa nanti teman-teman bisa cari di Google. Cuma kalau di Australia beda. Kalau misalkan pengen ambilnya sebagai chef, saran saya mending langsung ambil kitchen management. Itu ada di certificate 4. Untuk detailsnya nanti bisa ke tim base partner. Kuliahnya setahun, uang kuliahnya 21.000, tapi saran saya nggak ambil hanya di certificate 4 in kitchen management. Jadi bisa di-package juga dengan advanced diploma in hospitality management, biar punya skill gitu ya di hospitality management-nya, atau even langsung package juga dengan bachelor degree juga bisa. Gitu ya sampai. Oke, dari Anas TR, dari Bu Anas tadi ya. Kak izin pertanyaan untuk penerap S2 dan nursing. Aduh, kalau itu nggak tahu Bu. Mungkin boleh cek ke tim base partner kalau untuk S2 nursingnya.
Tapi kalau setahu saya biasanya sama sih untuk university di Februari atau Juli. Cuma untuk pendaftarannya kapan mungkin nanti boleh tanya ke tim best partner karena kita nggak ada programnya, yang punya programnya university, jadi mungkin nanti bisa ke tim best partner. Oke. Ya, bisa seperti itu, Mbak Sofia. Oke, lalu Caroline, saya bulan September ini baru 18 tahun, Kak. Apakah saya bisa langsung mengurus? Oh ya, boleh, boleh. Eh, jadi yang kita hitung 18-nya itu sebenarnya pas nanti mau masuk kuliah. Jadi kalau misalkan baru 18-nya di September, tapi kan kuliah nggak di September, baru di Februari tahun depan kan. Ya, jadi nggak jadi masalah. Nanti kita bisa, maksudnya masih dianggap, udah dianggap sebagai student yang udah 18 tahun, gitu. Ya, saran saya langsung aja ke tim best partner untuk ngasih data-datanya untuk student visanya. Tapi kan student visa, sebelum student visa itu harus ngurus dulu ke TAFE, urus dulu aja yang di TAFE, kayak gitu. Itu ya, Caroline. Jadi langsung aja ke tim best partner untuk ngasih dokumen-dokumennya, sebutin pengen program apa, nanti sama mereka yang akan dibantu untuk daftar ke TAFE. Setelah itu baru bisa urus untuk student visa. Oke, terus ada lagi Johan, tanya lagi Kak, TAFE dari IELTS General harus akademik ya, IELTS-nya harus akademik. Kalau general kita nggak terima, thank you. S1 desain apakah bisa eligible Kak untuk ambil manajemen cookery certificate for? Cukup riskan kalau menurut saya kalau misalkan mau downgrade degree-nya dari tadi dari S1 ke dari S1 ke cookery atau kitchen management, karena tadi bisa dijelasin kalau misalkan punya justification, yang saya bisa advice adalah coba dulu aja untuk apply biar admission kita bisa akses aplikasinya. Cuma yang udah biasanya banyak student yang nggak bisa menjelaskan kenapa dia setelah S1 turun ke cookery gitu ya. Maksudnya nggak meyakinkan kita itu kalau mereka memang pure intentionnya pengen belajar di cookery, dan ketika dia balik ke Indonesia dia tetap di sana gitu. Jadi hal-hal itu yang harus dijelasin. Tapi kalau misalkan Nia punya penjelasannya ya feel free untuk daftar dulu gitu. Oke, terima kasih Caroline. Terima kasih juga ke Sofia. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman semua, boleh langsung ke tim best partner. Terima kasih banyak Bapak Imam. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Oh, ada dari Kak Ainul. Kalau S1 nurse tapi ambil aged care boleh? Aged care di TEF ya, S1 nurse di sini ya? di TEF. Boleh Mbak, boleh dicoba sih. Tapi nurse itu programnya hanya setahun. Tapi ya tadi sih, kalau mau dicoba silahkan Mbak Aino. Saya perlu lihat full application-nya dan full essay-nya sih, full statement-nya. Kalau kenapa Mbak Aino pengen ambil S1. Misalnya kayak pengen ambil pengen ambil aged care dari S1-nya gitu. Ya tadi kalau misalkan bisa dijelasin, monggo. Cuma secara ini memang nggak terlalu ideal karena udah S1. Cuma itu bisa jadi pertimbangan juga sih buat kita karena dari nurse kan gitu. Dari Novia lagi, Kak, kalau mau ambil Elikos berarti harus langsung pakai KO, harus langsung ke OSI, bisa pakai visa turis atau harus supply. Jadi kalau untuk Elikos, kalau misalkan nanti di package dengan program dari TAFE, dan kita sementara nggak terima Elikos only ya, jadi teman-teman nggak bisa belajar bahasa Inggris aja di TAFE, harus dengan programnya. Tentunya kalau seperti itu harus student visa. Karena kalau misalkan teman-teman pengen ambil ya kayak casual bahasa Inggris di bawah 3 bulan itu bisa pakai turis. Cuma kalau lebih dari 3 bulan di whatever institution gitu ya, institusi manapun itu harus pakai student visa. Kalau lebih dari 3 bulan, kalau lu kurang dari 3 bulan bisa pakai visa turis. Gitu. Oke, Ada itu aja. lagi pertanyaannya. Kalau misalkan teman-teman mau konsultasi lebih lanjut terkait visa student dan lainnya, itu teman-teman bisa menghubungi di nomor 0812
yang tadi udah aku kirim juga di drop chat 081256911945. Dan teman-teman juga bisa ikutin di follow di Instagramnya Best Partner Education, dan kita bisa bantu persiapan teman-teman semua dari visa studentnya, bahkan dari sertifikat kemampuan bahasa Inggrisnya, dari les dan maupun tesnya. Teman-teman yang belum follow, satu lagi ada Instagramnya Bangsa Foundation. Apakah sorry, apakah ada lagi pertanyaan? Atau sudah cukup mungkin? Ya, kalau udah saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua di sini dan juga untuk tim dari Best Partner. Sekali lagi, kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung ke tim Best Partner dulu untuk untuk informasinya dan pertanyaannya seperti itu. Dan hopefully kalau misalkan teman-teman tertarik ke TF New South Wales, teman-teman bisa juga daftar lewat Best Partner. Dan nanti kalau perlu info lebih lanjut lagi, tim Best Partner bisa juga sampaikan ke saya. Gitu. Terima kasih Mbak Salsa, teman-teman semua. Terima kasih Bapak Imam atas informasinya yang sudah sangat mendalam itu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada lagi pertanyaannya dan konsultasi lebih lanjut, bisa datang ke kantor kita, Bangsa Foundation dan Best Partner Education di Jalan Profesor Dr. Hamka, Sungai Jawi, Pontianak. Kalau yang di Pontianak. Tapi kalau misalkan ada teman-teman dari luar mau konsultasi dan mau Zoom, nanti kalian bisa chat aja ke nomor yang udah ada di drop chat, nanti bisa kita atur waktunya untuk konsultasi lebih lanjut. Dan jangan ragu untuk tanya ke kita karena kita bakal share informasinya. Dan teman-teman yang ada di sini jangan lupa untuk absensi karena nanti bakal kita kirim pretest gratis untuk ukur kemampuan bahasa Inggris kamu sebelum nantinya kamu mungkin mau apply visa student. Dan itu nanti gratis dari tim Best Partner akan kita kirimkan ke nomor WhatsApp kami. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang belum follow, boleh follow tadi Instagramnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Imam atas informasinya. Mungkin kita mau dokumentasi terlebih dahulu ya. Sama-sama. Oke. Oh iya, kemarin juga ada tim Best Partner Education dan TEF juga menyelenggarakan konsultasi offline di Expo Global Education Fair di PCC. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang ada ikut terkait acara tersebut akan mendapatkan potongan khusus dari Best Partner. Kita mau untuk mengakhiri acara ini mungkin kita mau dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman boleh open kamera ya. Oke. Best Partner saat ini belum ada di Surabaya, Kak, tapi mungkin nanti akan ada. Kakak boleh ikutin Instagramnya aja di Best Partner Education. Oke, kita mulai ya dokumentasinya. 1, 2. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih narasumber kita, Bapak Imam Faisal Ruslan. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kurang lebih selamat siang.